Sahibul Fadilah Al-Ustadz Febri Priyoyudanto, كمعلم درس اللغة العربية في كلية القانون. اسمحوا لي أن ألقي بعض الكلمات نتحدث عن ما العلاقة بين وضعية القانونية والأحكام الشريعة. فالأول والأول أحييكم بتحية أهل الجنة، أحييكم بخير تحية، وخير تحية تحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقائل في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونصلي ونسلم على من بسبب دعوته وسيلة لدخول الناس في دين الله أفواجا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatul ihsan, sehingga kita dapat berkumpul dalam video YouTube ini dalam rangka mengerjakan tugas ujian akhir semester genap, yaitu 2024-2025. Tak lupa salawat serta salam kita junjung kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita dapat berkumpul dan menikmati cahaya Islam yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa tasyrih, penjelasan tentang bagaimana relevansi antara positivisme hukum dengan hukum Islam. Pertama, perlu kita ketahui bahwa positivisme hukum adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum adalah suatu produk otoritas resmi negara yang harus dilihat sebagai sistem norma yang bersifat tertulis, formal, dan dapat ditegakkan. Dalam pandangan ini, kebenaran hukum tidak dapat dilihat hanya dari moralitasnya saja, tetapi bagaimana hukum itu dibentuk dalam keabsahan yang formal dan bagaimana proses pembentukannya itu berjalan sesuai dengan nilai-nilai ihsan. Sementara itu, hukum Islam atau syariah adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum Islam mengandung aspek spiritual, moral, dan sosial. Ia bukan sekedar aturan formal, tapi juga mencerminkan nilai-nilai ilahiyah yang membawa hukum yang berkeadilan dan hukum yang rahmatan lil alamin, sesuai apa yang diajarkan oleh Islam. Lantas, apakah mungkin keduanya memiliki relevansi? Tentu jawabannya bukan mungkin, tapi justru perlu. Karena mengapa? Dalam konteks formalisasi hukum Islam, dalam suatu negara modern, positivisme hukum dapat menjadi kerangka metodologis dalam kodifikasi penerapan hukum Islam. Agar dapat diakui secara sah oleh negara, khususnya dalam negara dengan sistem hukum sekuler atau campuran seperti Indonesia ini, positivisme hukum dapat atau wajib diterapkan. Supaya apa? Supaya hukum Islam ini dapat berlaku dan dapat ditegakkan oleh seluruh masyarakat yang ada.
Sebagai contoh, berbagai aspek hukum Islam seperti hukum perdata, hukum perdata Islam itu perkawinan, hukum waris, dan juga wakaf telah dikodifikasi dalam bentuk undang-undang seperti UU Perkawinan nomor 17 tahun 1974 yang kemudian diperkuat oleh kompilasi hukum Islam. Ini adalah bentuk penerapan positivisme terhadap norma-norma Islam agar dapat dilakukan secara resmi di tengah masyarakat Indonesia yang sangat amat plural. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ar rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada ulil amri yang di masa kini bisa kita maknai sebagai otoritas negara atau ulil amri ini sebagai pembuat hukum. Otoritas suatu negara adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya selama hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini memberi dasar moral bahwa kita tidak boleh pasif dalam menghadapi ketidakadilan atau penyimpangan hukum. Disinilah peran formalisasi hukum Islam melalui pendekatan positivistik menjadi sangat penting, agar hukum Islam tidak hanya menjadi norma moral, tapi juga menjadi norma legal yang bisa ditegakkan. Dengan demikian, positivisme hukum bukanlah antitesis dari hukum Islam, tetapi bisa menjadi alat bantu metodologis dalam mewujudkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum yang sangat amat modern ini. Yang terpenting adalah memastikan bahwa dalam proses kodifikasi dan penerapannya, substansi syariah itu tidak dikorbankan demi formalitas belaka. Sebagai umat Islam, maka kita harus bijak dalam menyikapi hukum positif. Jika hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam, kita wajib untuk mendukungnya. Namun jika bertentangan, kita harus mengedepankan hukum Allah dengan cara yang arif dan bijaksana dan sesuai koridor perundang-perundangan yang berlaku di negara yang kita tempati ini. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan hukum yang adil, hukum yang maslahah, hukum yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.